Hari kedua seperti apa mungkin? Iya, jadi kebetulan tahun ini hari kedua kita memang kumpul keluarga biasanya. Kemarin juga udah di hari pertama, cuman hari kedua itu biasanya nanti nyicil-nyicil gitu keluarganya datangnya. Kalau hari pertama kan biasanya orang masing-masing ada keluarganya, terus ke tetangga-tetangga. Tapi sekarang memang kebetulan waktunya di sini gitu di Abah, karena kan memang Abah kan sekarang ya, yang paling tuanya gitu ibaratnya dari kalau di Bogor gitu. Nah kemarin kebetulan Mama di Bandung dulu karena kan ada ibunya Mama di sana. Jadi kebetulan hari ini kita baru kumpul rame-rame sama cucu gitu. Ini adik-adik semua ipar-ipar gitu. Biasanya tradisinya apa sih ya kalau keluarga yang pembahasan? Kalau di sini mah nggak ada tradisi ya, karena kalau di Arab tuh biasanya habis sholat Lebaran tuh salam-salaman gitu, biasa nggak ada sungkem, kalau biasa orang ada yang sungkem, tapi kalau di kita tuh nggak ada, cuma salaman gitu maksudnya. Biasanya tuh habis pulang sholat tuh gitu, habis pulang sholat salaman, terus ya kumpul ngobrol makan gitu aja. Kadang-kadang juga suka campur juga gosip juga gitu, padahal baru minal aidin tapi gosip juga gitu. Ya gitulah pokoknya ya. Ya nggak? Tapi tetap menyempatkan untuk seragaman nih kayaknya. Iya, gimana nih? Harus tahun kemarin, walaupun COVID kita tetap seragaman, walaupun virtual ya. Dulu kan kita nggak boleh sama sekali mudik kan. Jadi virtual tetap pakai seragam, jadi halo-halo gitu di Zoom gitu. Nah tahun kemarin baru bisa, tapi kan masih ketat banget gitu. Jadi kita juga masih ada yang pakai masker gitu. Jadi seragamnya udah ada. Nah sekarang aku tetap bikin seragam juga karena kan kadang-kadang ya senang aja gitu seragaman hari raya gitu beneran. Kalau tahun ini kan beneran raya banget kan, meriah banget gitu. Untuk kapelan ini sendiri memang pilihan warna sama desainnya sendiri memang yang pilihin atau ini wanita ini ipar ya. Dia kan memang ada aja idenya gitu. Mbak bicara, Mbak biasa pintar ngomong. Ini istrinya dia, ini istri Muhammad lagi. Pokoknya kita tuh satu keluarga semuanya. Kalau alhamdulillah sekarang kan ada ipar. Jadi ada ceweknya di keluarga tuh. Jadi ngebenerin, ngerapihin gitu. Nanti lebaran gini ya, nanti bajunya gini ya gitu. Jadi aku dulu kan kalau belum ada cewek di rumah kan cuma mamah doang satu-satu. Jadi aku sama mamah ngomongnya gitu. Ya makanya harus ada cepet-cepet. Buat siapa nih Pak? Ya buat siapa lagi dong? Menurut lo buat siapa? Berdua lah. Tapi jadi pertanyaan tahunan nggak sih ya? Pasti kalau pertanyaan tahunan udah pasti, cuman ya gimana ya, maksudnya nunggu waktunya lah gitu. Nunggu waktunya yang paling tepat gitu. Abah, ini kan dua anak Abah yang laki-laki sudah lengkap ya, udah punya cucu, udah punya mantu. Mungkin satu anak laki-laki ini belum gitu kan. Abah sendiri ketika bulan Ramadan ini mungkin tahun depan bulan Ramadan Insya Allah tahun depan udah ada. Insya Allah. Mudah-mudahan tahun Udah ada depan. belum yang deket-deket mungkin Abah? Enggak, yang suka disebut-sebut ada di TV itu. Kalau yang deket mah ada ya, maksudnya pilihan gitu. Kadang-kadang aku suka nanya gitu sama mama, sama abang. Karena harus hati-hati, ini kedua kali untuk seumur hidup. Nah itu jadi hati-hati seumur hidup. Tapi Abah udah ada pilihan, udah dikasih omongan sama Nasarnya. Oh kalau itu hati Bapak seret. Udah bilang nggak usah disebut namanya, tapi Bapak bilang itu seret. Terus jalanin. Gitu. Kalau dari ini Abah berarti sudah memberikan amanat sama Nasar ya. Udah amanat, minta secepatnya. Gitu. Apa tuh Abah dalam artian kenapa Abah sampai akhirnya sekarang tuh serak gitu? Pasti kan hati Kan nurani ayah sama hati ibu nurani, itu. bukan hati nurani sama ibu, sama perempuannya itu kelihatannya Abah ini 70% serak gitu. Jadi kontak hati itu kuat gitu. Gimana dengan Mama? Insya Allah kalau Nasar senang, kita kan berdoa aja sama Allah. Kalau Allah kasih yang terbaik itu pasti sama Allah. Yang juga. penting kalau calon istri Nasar, insya Allah dia harus mengerti apa adanya. Pekerjaan tuh harus begini harus ngerti. Itu. Gimana tanggapannya? Ya gitu, pokoknya kalau aku tuh kan seperti yang aku pernah bilang, maksudnya kalau kalau nikah itu besok lusa juga bisa, cuman
berkomitmen dalam pernikahan itu yang susah biasanya gitu, dan pengertian satu sama lain gitu kan. Kadang kita mengerti, pasangan kita nggak mengerti gitu, kurang lebih banyaknya seperti itu. Jadi harus kenal dulu yang lebih dalam gitu satu sama lain. Tapi memang udah ada, karena Nasar udah ada, nggak tahu udah ada, tapi belum apa? Belum dikenali. Udah dikenalin Ada kue belum? kering lebaran. Udah dikenalin Abah? Belum. Belum. Katanya mau. Tapi udah pernah ketemu belum, Pak? Belum. Dikenalin aja. Belum ketemu belum. Belum. Makanya kan aku juga sempat bilang kita mau pergi umroh dulu sekeluarga. Jadi nanti siapa tahu kalau doanya di sana mungkin berbeda gitu kan. Jadi nanti mama abah berdoa di sana, siapa tahu pulang dapat jodohnya gitu. Kalau Umi, kalau dari Umi mungkin gimana? Tapi ini gimana? Sama aja kalau anak suka, Umi juga merestui. Tapi Umi lebih banyak minta sama Allah, nggak banyak ngomong gitu. Takut salah, takut nanti mengecewakan, lebih baik kompromi sama Allah aja. Karena kita nggak suruh milih A, B, C, semuanya juga adek-adeknya dapat sendiri-sendiri. Jadi kalau ada apa-apa pun kita nggak disalahkan orang tua. Nggak harus sama ini, nggak harus sama ini. Bebas. Apa yang Nasar suka kita dukung terus. Nah kalau ini Abah dukung karena lihat karakternya, lihat tuh kontak sama hati. Mungkin ini baik. Gak usah disebut namanya dah itu sih. Kak Nasar emang proses pendekatannya udah sejauh apa sekarang? Kalau aku kan orangnya maksudnya gini, kelihatannya kayak bukan gak serius ya. Maksudnya kalau kita lihat, kalau kadang-kadang kan ketua adiknya udah nikah, makanya aku selalu bilang sama adik-adik aku, maksudnya bahwa berkomitmen, pernikahan itu komitmen gitu maksudnya. Jadi kalau nikah gampang, maksudnya ya udah datang, disetujui, minta nikah. Nah apalagi kalau kita ke KUA nikah udah sah tuh. Tapi komitmennya, pernikahan itu berapa lamanya itu dari komitmen keduanya. Nah aku tuh selalu menjaga komitmen berdua gitu. Harus bisa berkomitmen bahwa pernikahan itu sesuatu yang memang bukan main, terus harus ya susah, senang, waktunya berganti, harus tidak ada yang berubah gitu, kurang lebih seperti itu sehingga bisa bertahan lama begitu. Makanya suka nunda dulu teh, ini kira-kira bisa nggak ya, oh ini bisa nggak dibawa begini ya, bisa nggak dibawa gini gitu, kayak gitu. Ini kan Abah sama Umi kan udah pengen banget rumah tangga gitu ya, sampai mereka tuh nanti mau berangkat umroh pasca lebaran haji ya. Insyaallah. Apa itu juga ada satu doa Nasar pengen minta sama Umi sama Abah? Betul, karena doa aku itu rencana aku dari lama banget ya, pengen umroh besar sekeluarga besar sama tim aku semua, sama semua pokoknya orang-orang dekat aku semuanya aku bawa. Jadi kenapa? Karena menurut aku adalah sesuatu hal yang baik yang aku lakukan itu harus dilaksanakan. Nah, pada saat Tuhan kasih rezekinya ya kita harus amanah gitu. Amanah dalam artian ya dilaksanakan. Nah mungkin untuk mama sama abah doanya adalah, mungkin kita kan nggak tahu di sana doanya seperti apa, pulang seperti apa kan kita nggak tahu gitu. Tapi jujur Abah sendiri sudah pengen punya istri kan, memang apa masih ada, ya udah nih ada target masih Itu ada nunda lagi gitu. kalau nunda itu bukan nunda belum mau, tapi nunda yang ini bisa nggak ya begini nanti. Tunggu jawaban di Allah. Itu takutnya kan biasanya gini, kalau udah waktunya nikah kita nggak mau juga nikah gitu, lu nggak mau nanti aja. Nah tetap, nah aku tuh cuman baca dulu karakternya seperti apa, baik lagi bisa berkomitmen nggak dalam pernikahan kayak gitu maksudnya. Karena pernah merasa gagal gitu kan, akhirnya banyak hal yang mungkin sakit, senang, susah gitu. Kurang lebih seperti itu. Siapa ya dalam artian supaya tidak gagal lagi gitu. Nah itu aku bilang yang sekarang ini kira-kira bisa berkomitmen enggak dalam segala hal gitu. Kekurangan kan, kalau kelebihan orang semua pasti mau ya, pasti akan nerima, tapi kalau kekurangan belum tentu. Itu juga yang aku ajarin sama adik-adik aku bahwa kelebihan semua pasti orang mau nerima, tapi kalau kekurangan belum tentu. Nah, adik sendiri gimana nih support ke tim? Ya tolong ya bicara yang baik-baik ya. Nge-push juga nggak sih? Dari apa? Muhammad sama Denis ya, Pak? ya. Muhammad ya gimana nih doanya buat Nasar? Mungkin kan kalian berdua sudah berumah tangga, kalau untuk Nasar kan belum gitu. Kalian sendiri gimana sih?
apa sih harapan kalian untuk kakak sendiri? Yang terbaik lah pokoknya, yang terbaik buat kali ini gitu. Karena kan udah pernah gitu. Mudah-mudahan untuk kali ini dapat yang terbaik, yang diridhoi sama Allah, diridhoi juga sama orang tua. Udah itu aja sih harapan. Sama sih kalau dari Denis sama kayak Muhammad, sama kayak Abah, Mama. Sebenarnya kalau dibilang belum nikah sih enggak juga, malah kita banyak pelajaran penting sebelum nikah itu pasti nanya ke Kanasa. Cuman untuk yang kedua kali, ya mungkin benar diserahin sama Allah sih. Kita tahu juga pasti Kanasa punya plan. Jadi insya Allah Gitu. Mbak Anda tidak mau bicara, Mbak Anda puasa. Itu biasanya konsepnya di keluarga sekarang selalu yang perempuan. Jadi aku tuh gini, sekarang tuh aku tuh tenang. Kenapa? Karena kalau di rumah tuh sekarang ada ceweknya yang beda kan. Kalau di rumah tuh bawaannya, kalau ada ceweknya apa segala macam tuh ada menantu tuh beda gitu. Jadi aku setidaknya nggak terlalu gimana banget gitu loh, kan sekarang ada di rumah gitu, kayak gitulah kurang lebih. Abang sama Mama tuh pengennya anak untuk Nasar sendiri pengen yang maksudnya dari kalangan artis kah, apa pengen dari yang biasa aja? Kalau apa bebas. Gimana Nasarnya? Mau dari artis kita dukung. Cuman kalau dari artis harus hati-hati. Apalagi kalau perempuan berpenghasilan kan beda gayanya. Nah dia harus ikutin suami, imamnya kan suami. Nah ini mudah-mudahan yang ini bisa ngikutin keinginan Nasar. Saya nggak mau sebut namanya. Dari kalangan artis nggak sih, A? Kalau yang sekarang dari kalangan Iya betul. Bisa kalangan artis, bisa juga kalangan bukan artis. Karena gini, kalau artis justru lebih, ya artis penyanyi justru harus lebih. Aku tuh kenapa suka bukan nggak mau atau nahan-nahan. Justru aku harus tahu dulu sampai mana dia bekerja dalam keartisannya. Perempuan batasnya banyak, tapi kalau laki-laki biasanya nggak ada batasnya. Malah Abah pernah bilang semalam apa kemarin malam, dia bilang kalau bisa suruh di rumah. Kalau dia artis harus ada komitmen dulu. Kalau dia mau terserah Nasar. Jadi kita yang berjuang lebih bagus daripada perempuan yang berjuang. Nanti kalau ada apa-apanya lain. Nanti bahasanya, saya juga bisa cari duit. Nah, jangan sampai cari istri yang model-model begitu. Sebenarnya gini, boleh aja, maksudnya. Kalau Nasarnya ngasih izin, kalau orang artis menjadi artis silakan, tapi harus bisa nggak semuanya itu. Kayak adik aku juga kan suami istri tuh mereka sama-sama berbisnis, sama-sama kerja, tapi ya itu mereka punya komitmen, jadi saling menghormati, saling menghargai, nggak merasa duit gue lebih gede, duit gue lebih gede, nggak kayak gitu. Jadi aman aja gitu, rumah tuh oke-oke aja, terus saling percaya, nggak ya nanti dia begini, nanti begini, nggak kelar-kelar kan kalau rumah tangga begitu, jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi Abah punya feeling kalau yang ini yakin. Amin. Yakin insya Allah. Karena kita mintanya tetap sama Allah. Kalau memang sampai kejodohkan berarti Allah mengasih jalan. Kayaknya beda ya Abah sekarang pemikiran dalam arti benar-benar untuk King Nasar sama mungkin yang pengalaman dulu mungkin Abah Satu sekarang kemungkinan Abah masih sehat, mamahnya masih sehat. Nasar umur udah cukup, udah mateng bener kalau mateng. Udah kepala laki, kalau udah kepala tiga kan udah mateng. Gitu, jadi memang pengen secepat pun kalau bisa kemarin umroh, kalau bisa kamu jangan umroh dulu, tahan, kamu nikah bareng berangkatnya semua. gimana tuh Ak? Hah? Nanti berangkat lagi. lihat nanti lah. Pokoknya yang penting kalau umroh itu kan niat aku udah lama. Memang niatnya udah lama, dari sebelum Covid udah mau niat. Cuman Abah yang apa nggak mau tuh kayak Karena seperti Covid. ada macem-macem, ada Covid, ya udah nggak lah. Iya, jadi memang aku niatnya doanya setiap hari gitu ya, kalau pengen bawa keluarga besar banyak. Kadang kita kalau lihat teman-teman artis lain, maksudnya mereka udah pergi mana gitu. Nah, aku sekarang mau bawa aja, karena mama tuh susah kalau diajak jalan-jalan. Mama maunya tuh kayak pergi umroh gitu, terus mas kesini nanti, mas ke situ nanti. Maksudnya tempat-tempat yang maksudnya namanya orang tua pasti pilih tempat gitu. Nah kalau ini kan ibadah, pasti siapa orang yang nggak mau, semua orang pasti mau gitu. Ya mudah-mudahan ada rezekinya. Kalau aku sih itu aja sih, yang penting rezekinya ada, sehat gitu. Kak, ini kan liburan juga panjang ya di Lebaran tahun ini.
ada rencana juga sebelum umroh mau bawa keluarga jalan-jalan kemana gitu? Enggak. Kalau ya tuh udah enggak kan? Kan udah jawabannya enggak kan? Karena tanggal 9 Karena kalau bawa abah tuh susah. tanggal 9 ini harus kerja. Iya, enggak kalau kerja mah gampang ya gitu dari tahun ke tahun. Pokoknya gini kalau pergi kemana-mana susahnya di abah. Kenapa susahnya di Abah? Karena abah tuh pilih tempat gitu. Harus yang pilihannya kemarin aja jawabannya nggak mau kalau kesini maunya kesini. Bahkan enggak kalau ke Dubai oke kan gitu. Kan harus ngumpulin dulu duitnya kan. Gitu. Sebagai anak momen membahagiakan orang tua itu seperti apa sih? Mungkin kamu tuh Iya. punya apa sih dalam artian membalas kepada mama sama abah? Kalau membalas tidak bisa terbalas ya, tidak akan pernah bisa. Tapi minimal aku selalu ngomong sama adik-adik aku, yang kurang baik dari aku tidak usah dilihat, tapi lihat yang kira-kira bisa dicontoh. Apa? Dalam hal kecil aja misalkan. Kadang-kadang aku sendiri ini self reminder lah ya, pokoknya buat diri aku. Kadang orang tua datang bukan mau dikasih duit, tapi mau didatengin gitu. Datang aja dia, lu datang gitu, nggak perlu bawa apa-apa gitu, cuman datang aja itu juga udah membahagiakan. Jadi bukan berarti harus dikasih duit aja atau dikasih barang, dikasih segala macam, tapi kitanya nggak pernah ada. Itu juga untuk aku sendiri seperti itu. Jadi kadang aku menyampaikan sama adik-adik, kadang-kadang kalau pas kebetulan lagi nggak sulit dengan kerjaan, nah pas lagi ada kayak sekarang nih libur nih cuma 1 minggu kan liburnya karena harus kerja lagi. Nah itu tuh aku tuh tadi pas ditanya mau jalan kemana, karena kalau aku mau banget pergi ke jalan ke mana gitu ya, mumpung ada waktunya gitu. Jadi orang tua tuh sebenarnya kalau aku caranya ya dengan ngajak jalan atau minimal kumpul gitu rame-rame dengan waktu yang lumayan lama gitu. Nanti kan kerja lagi, kapan lagi ketemunya gitu. Ada nggak sih momen dalam artian mengecewakan orang tua? Mungkin pernah banyak salah mungkin. Kalau ada waktu buat abah sama mama pun adik-adik. Kalau mengecewakan pasti setiap anak selalu ada, dan semua anak pasti berusaha untuk bagaimana caranya membahagiakan orang tuanya. Kalau aku sampai hari ini selalu berpikiran bahwa aku belum membahagiakan sepenuhnya. Sepenuhnya dalam artian gini loh, kita itu bukan harta aja, tapi kan juga contoh kayak belum dapet jodoh pun juga itu mungkin buat orang tua satu kebahagiaan tersendiri. Melihat anaknya lengkap semuanya berumah tangga itu juga satu kebahagiaan. Nah jadi buat aku selalu bilang sama adik-adik aku bahwa ayo yang kurang dari aku lengkapin sama mereka. Kenapa? Karena mereka harus bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan aku gitu. Jadi sambil aku mencoba melengkapinya, alhamdulillah mereka bisa melengkapi. Kan ibaratnya sekarang ada anaknya Denis, anaknya Muhammad, itu kan cucu hiburan. Buat seusia mama abah ini kan mereka hiburan banget lihat cucunya kan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Ya ada satu cucu yang nggak pernah kelihat. Ya nggak apa-apa itu mah kan, ya itu mah nanti juga kalau besar kan nanti insya Allah ketemu. Emang pengen ketemu ya? Iya, kangen atau gimana nih Mbak? Iya. Kan itu yang pertama sebetulnya. Cucu pertama. Cuman kalau keadaannya memang begitu ya seharusnya ditemuin. Kalau aku sih nggak ada seharusnya, aku selalu bilang sama abah sama mama, nanti insya Allah ada waktunya gitu. Iya. Kalau aku selalu begitu karena aku selalu sekarang ngegampang membuat hal yang sulit menjadi mudah gitu, memperkecil masalah gitu. Berarti Abah bisa dibilang kangen juga ya Bah sama cucu pertama gitu. Iya, sebetulnya mah iya ya. Tapi dengan keadaannya begini ya udah kita ngikutin aja sudah. Di mana aja cek orang Sunda mah saeling nak. Saling nama. Tapi masih sering komunikasi apa gimana? Nggak ada. Kalau aku, Kalau Nasar ada komunikasi. Kalau saya nggak pernah ada. karena kan maksudnya kalau sudah komunikasi kan karena aku juga ada anak ya, jadi ya berkomunikasi dengan baik. Mama mungkin mah sebagai mama ada rasa kangen juga gitu mah sama cucu mah. Ya si permulaan gitu. Kalau dipikir bisa sakit ya waktu itu, tapi setelah sekarang ada cucu-cucu yang lain ya bisa ini terobati gitu. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang bisa ini ada cucu
Pokoknya aku tuh sekarang ya Di lagi rumah. fokusnya adalah mengurus mama, mengurus abah selagi masih ada ya. Kalau orang kan makanya aku selalu bilang sama Dennis Muhammad, ayo gitu maksudnya. Pokoknya sebisa kita aja gitu. Nah, aku fokus di situ dan fokus dengan kehidupan kita sekarang aja gitu, ke depannya seperti apa gitu kan. Ya enggak sih, maksudnya apa sih goalsnya seorang anak kan gitu. Kayak gitu, masalah jodoh mah gampang gitu. Masalah dapat anak lagi, kalau kata Allah kasih anak lagi, dapat lagi gitu. Oke. Tapi sosok Nastar tuh anak yang sampai detik ini sudah bisa dibilang seperti apa sih, Man? Kalau bagi mama, Gitu. dia udah istimewa sebetulnya. Dia udah luar biasa memanjakan orang tua, termasuk mama. Ya, nggak pernah mengecewakan kalau menurut mama sih. Ya. Ini mama udah rasa dimanjakan sekali, apapun gitu. Jadi tinggal bersyukur aja sama Allah, mama tuh tinggal itu. Semuanya sudah hebat. Cuman permintaan yang satu ini, cepatlah punya pendamping, itu aja. Lebih senang, bersenangnya lebih berlimpah-limpah. Saat ini penampilannya Doa tiap waktu kalau doainnya. Ya, insya Allah. saat ini penampilannya terlihat beda nih, lebih langsing, lebih tambah ganteng. Iya. Apa melakukan program diet? Iya, karena motivasinya adalah dendam. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman semua tanya sama aku kenapa aku mau kurus badan, kalau sehat itu udah pasti jawabannya umum ya. Nah, aku jawabannya adalah motivasinya adalah ya dendam. Dendam apa? Dendam yang positif. Dendam positif itu adalah bahwa kalau selama ini orang melihat oh kalau lagi ini kayak bapak sama anak ya, kalau lagi Jimmy atau kayak om sama ponakan atau apa segala macam, mereka nggak tahu bahwa aku ini masih muda banget gitu loh maksudnya kan gitu. Muda banget gitu. Jadi setelah aku sekarang ini segini aku belum six-pack ya gitu. Jadi yang tadinya nggak ngelirik sekarang ngelirik. Sebetulnya kalau perempuannya muda, suaminya ada bedanya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu bisa kekejar. Jadi sebenarnya netizen itu sebenarnya nggak usah ngomong sudah kayak sama bapaknya, sudah kayak kakaknya. Sebetulnya nggak boleh ngomong begitu. Kalau misalkan perempuannya lebih tua, nah itu yang lebih gawat, dahsyat itu. Turun berapa kilo sih? Dari Aku berapa sekarang jadi berapa? dari 105 sekarang aku jadi 84. Jadi turunnya 21 kilo. Nah, aku mau turun 10 kilo lagi gitu. Karena memang tadi itu banyak bulian juga yang rasakan ketika mungkin Iya betul, betul. Mungkin Iya, ya. buliannya tuh maksudnya bulian buat aku gini, dendamnya positif bukan yang aneh-aneh ya, tapi aku ngasih tau bahwa nanti kalau udah begini mau ngomong apa lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau aku sih. Karena menurut aku gini, orang semua berkesempatan untuk berubah apapun kayak gitu. Berarti dengan yang berat badan ini juga buat pembuktian yang Iya, yang tadinya cuman nggak ini kan ya banyak lah gitu ya maksudnya. Jadi dalam artian bahwa apa-apa itu kita nggak boleh lihatnya dari casingnya gitu ya. Kalau sehat manis. Sehat, kalau gemuk kan. berarti sekarang sudah pakai ukuran baju apa? Iya, aku udah masuk kalau bukan slim fit aku bisa M sekarang gitu. Berarti nge-gym sering nih, sering. Iya, nge-gym karena mereka juga semuanya sebenarnya dulu mereka yang kurus-kurus gitu. Semenjak menikah oleh istrinya dikasih makan terus, jadi mereka besar sekarang badannya gitu. Kalau aku kan memang hidup sendiri kan, jadi ya kita ngatur pola makan sendiri gitu. Karena punya pola makannya seperti apa? Baru tahun ini aku ngerasain Ramadan, sahur aku makan sereal pakai granola, pakai pisang, pakai apa. Jadi karena aku rasa tapi alhamdulillah nggak lapar gitu. Terus madu apa. Jadi baru kali ini aku merasakan sesehat itu makannya gitu. Karena kan ya kalau badan aku udah kayaknya masa aku yang segede apa udah cukup lah gitu ya. Maksudnya sekarang kalau lebih slim juga kita lebih fresh, lebih nggak cepet capek kayak gitu lah. Apa sih faktor pertama kali mungkin yang tadi bilang kan dendam gitu karena banyaknya mungkin orang bukan bulian ya tapi agak sedikit nyeleneh gitu ya. Nyeleneh. Tapi asli ini ada memang apa gitu kenapa ngerasa berat badan keberatan apa ngerasa yang dirasakan sakit atau apa gitu. Sakit enggak apa enggak itu karena orang selalu kan karena ada orang dulu deh waktu dulu kecil banget sekarang segede gentong lah.
Gini Senaya, kan aku tidak pernah mengklaim orang suruh manggil aku king ya, kita juga bukan dari keluarga kerajaan juga ya. Tapi katanya lu king badan segede gitu, king kong cina gitu kan. Nah, jadi sekarang tuh aku menyempurnakan apa, tidak ada yang sempurna tapi menyempurnakan. Berusaha. Jadi nanti kalau udah sispek, aku kalau wawancara gini aku nggak pakai baju gitu, celana doang gitu. Jadi kan supaya kan ayo yang sispek kan suka pamer body kan, ya pamer body lah. Dulu ini mereka sispek sebenarnya. Mana tuh orang Dennis? Muhammad sispek dulu sama Dennis. Sekarang siapa ininya? kalau aku Body goals-nya ada. body goalsnya mungkin susah ya. Sebenarnya aku suka banget badannya Jeremia Lahwani. Tapi mungkin badan segitu susah karena dia otot bisa maksudnya, karena aku body muscle-nya ada, cuman susah banget lah kalau badan kayak gitu. Itu latihannya keras banget. Minimal seminya. Nggak bisa full begitu mungkin, tapi minimal seperti itu lah. Mau sispek juga. Iya, kurang lebih begitu. Abis itu aku mau latihan boxing. Kalau olahraga rutinnya sekarang apa aja? Iya. Olahraga rutinnya apa aja sekarang? Aku karena harus lost weight dulu, jadi harus kardio yang banyak. Kok tahu sih lu gua mau boxing? Bener. Balas dendam itu maksudnya. Iya, jadi boxing gitu maksudnya. Kan paham kan? Tadi gua udah cerita gitu. Jadi pokoknya gini lah, banyak aku yang perubahannya yang memang aku rubah secara cepat gitu, dari performance, dari semuanya gitu yang aku mau rubah itu banyak gitu. Kalau olahraga sekarang aku fokus di kardio karena nurunin dulu, udah turun habis di 77 lah ibaratnya, baru aku pembentukan gitu. Kesulitannya apa saat nurunin berat badan? Diet tuh paling susah, aku nggak makan karbo, nggak makan, apalagi hari raya begini ya, wow gitu kan, maksudnya suruh ini suruh itu, tapi aku tetap harus jaga itu karena kalau sekali hilang. Disiplin atau sempat tergoda mungkin sesekali ya? Kalau udah mau biasanya aku nggak bisa tergoda, jadi aku tight banget gitu. Ada tambahan vitamin sama susu mungkin? Nanti kalau udah pembentukan baru aku minum susu. Kalau sekarang masih cuman mungkin kalau mau latihan suka minum yang buat pemacu adrenalin suplemen gitu. Selebihnya vitamin yang normalnya aja gitu. Kapan nggak makan, benar-benar nggak makan nasi dan nggak makan gandum yang Udah 3 bulan aku nggak nasi, nggak mie, nggak bihun, nggak soun, nggak terigu. Cuman kalahnya di gula karena aku harus minum kopi hitam kan. Makan nasi ya, semalam juga 2 hari di sini makan nasi. Makanya kalau mama lagi misalkan di Bandung masak yang asin pedas lah segala mencom gitu ya, ya aku makanin aja itunya, nasinya enggak gitu, kayak gitu. awalnya sempat agak sedikit tersiksa nggak sih ya? Aku dulu pernah diet, cuman stop, tak diet lagi, ntar stop lagi. Nah tapi sekarang nggak tersiksa karena menurut aku kalau udah badan kecil tuh pakai apa aja bagus, dilihat secara performance ya. Mungkin semangat ini nge-gym ini mungkin gara-gara si dia kali. Oh, wow. Mungkin ada bagusnya. Berarti ini salah satu motivasi untuk Yang badan bagus. goals dan penampilan aku. Sekarang katanya pengen balik muda lagi. Iya. Tapi itu juga salah satu target biar para wanita-wanita juga tertunjuk gitu ya. Biar ya pokoknya gitulah intinya, mah ada misinya gitu, misi yang baik maksudnya kan, misi yang positif gitu. Tapi kadang kan ada orang yang memilih instan, misalnya ke dokter, operasi lah apa. Sedot segala lemak. macam. Masalahnya, pernah nggak terpikirkan kayak gitu atau mungkin pernah mau mencoba atau gimana? Kalau itu aku enggak, karena aku tuh termasuk yang tipenya atraktif ya sebenarnya, jadi maunya kerja gerak, jadi aku nggak mau kalau yang instan gitu, karena kalau yang instan kita nggak olahraga, intinya olahraga instan tapi nggak olahraga juga tetap aja nanti besar lagi gitu. Jadi kalau aku harus olahraga, kalau olahraga tuh enak loh badan, karena adik-adik aku semua orangnya suka olahraga, jadi apa ya lihat mereka aja kan kalau olahraga kita kayak yang wah gitu, tapi mereka enteng badannya gitu. Jadi maksud aku ya kenapa enggak gitu, coba yang baik kan. Nah, terkait pembangunan rumah nih, sejauh ini progresnya udah sampai mana? Doakan saja gitu. Jadi ditanya ini rumah Abah, kalau ini mah. Jadi nanti pokoknya doain aja, mudah-mudahan Ada sedikit kecepretan dari dia juga dikit. Enggak, ini mah pokoknya rumah Abah ya gitu maksudnya. Jadi kalau aku bilang aku gitu maksudnya. Kalau yang
orang tua ya orang tua gitu. Tapi maksudnya Jadi rumah abah dari enggak dari abah, bukan. Pokoknya kalau aku mah yang aku ya aku. Nah aku tuh lagi Dia ada di belakang sini tanahnya. Nggak ada. Ada. Belum pernah lihat. Nggak ada pajak. Ada. Cuman belum pernah dia lihat. berapa? Nggak ada. 1.500 meter. Nggak ada. Ngomong tanah orang. Itu nama ini kita ngomong yang lurus. Ada. Itu udah 7 tahun 8 tahun ke belakang gitu dia. Dalam. Ya, Gimana abah Abah melihat? bisa dibilang Nasar juga banyak investasinya ya, Bang? Nggak ada investasi Ada apa. saya yang ini itu. Bohong abah mah itu cuma biar ini aja, bohong nggak ada. Pokoknya kalau aku mah intinya yang baik aja gitu. Nggak ada, aku mah pokoknya yang ala-ala aja. Enggak, mungkin tahun ini dan mungkin tahun sebelumnya pun juga mungkin banyaklah rezeki yang melimpah ya, berkahnya mungkin alhamdulillah. Nah mungkin di mana umumnya abang melihat Warawiri mungkin di TV suksesan kesuksesan. Anasan sekarang. Senang kita kan itu kita juga berdoa terus tiap waktu. Ya karena abah kan kalau habis sholat 5 waktu dia suka naruhin air gitu ditiupin sama kayak mamah juga gitu. Jadi, Boleh. itu betul loh. Kalau dari orang tua boleh, Itu tapi boleh. selain dari orang tua jangan didengar semua. Abah dan mama itu bisa Ya. jampe-jampe loh buat anaknya ya gitu. Jampe-jampe yang mendoakan. Dan itu nyata. Doa Allah Iya yang jampe itu ngabulkan. bahasa Sundana jampe gitu. Tapi betul. Makanya aku bilang gini, selagi masih ada orang tua, apa aja deh yang bisa kita lakukan gitu. Aku selalu begitu. Aku sih begitu yang menanamkannya. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau udah nggak ada tuh kita akan mencari gitu. Nah lagi ada kita sungkun gitu. Jadi aku tuh selalu begitu dan aku terapin sama adik-adik aku begitu. Apa aja deh yang lo bisa lo lakuin buat orang tua lo. Ya istilahnya kita ngomong apa Nasar turun. Cuman inilah yang satu ini pengen secepat mungkin. Itu aja, yang lainnya udah the best. Berarti nanti setelah rumah ini jadi akan tinggal dengan yang baru nih. Ya, yang mana nih? Yang baru. Lu main yang baru-baru aja. Enggak, pokoknya gini, kalau ada kan kadang-kadang kalau kita bawa anak orang tuh kita mesti rapih dulu semua. Semua udah rapi, bawanya gampang gitu. Minta anak orang tuh sebenarnya gampang, apalagi kalau anaknya mau, orang tuanya oke, kan tinggal datang minta. Nah, nanti tuh ke depannya tuh aku harus bertanggung jawab akan yang kita minta ini. Berarti maksudnya punya rumah dulu baru mau bawa. Iya, selesaiin dulu rapi, semua segala macem, apa baru. Nah, sekarang udah berapa persen rumah yang Iya, didoakan aja. Di mana sih rumahnya? Di Bandung. Kalau di Bandung, di Bogor kan udah ada nih, abang Bandung, punya Bandung. rumah gitu. Nah, kalau aku mudah-mudahan di Bandung aku ada gitu. Di Bogor juga ada. Ada, itu di Lolongok rumah dia juga diisi. Nggak ada, itu mah punya abang. Asli nama dia semua. Boleh, nggak ada kok, pada kita aja deh. Kak, memilih di Bandung apa sih alasannya? Karena gini, karena kan aku juga pertamanya lahirannya di Bandung. Terus kan mama sama abah juga kan di Bandung juga. Abah ke sini, ntar ke Bandung. Jadi mama di Bandung. Jadi adik-adik aku juga suka ke Bandung. Yang Denis di Bandung, mama karena istrinya di sini. Jadi ya ngenah we gitu di Bandungnya, maksudnya kalau aku lagi ke Bandung kan bebas gitu. Kabarnya rumah di Bandung lagi dibangun itu sampai berapa hektar luasnya ya? Dan ada liftnya juga ya? Mau bikin mall kali ya. Ada liftnya juga ya? Apa? Ada liftnya juga ya? Nggak ada. Eskalator. Nggak ada, itu. Nggak ada, bohong. Itu Aku jangan mah- dibikin-bikin, nggak ada lift, ada akselerator, biasa aja, rumah biasa. Aku mah rumah yang penting punya gitu, enggak yang terlalu berlebihan gimana gitu. Itu ditambah-tambah mungkin dari orang, nggak Yang ada. penting ada rezekinya aja gitu. Itu aja sih kalau aku mah nggak muluk-muluk. Pokoknya rezekinya kalau Allah kasih seperti apa, seperti istana ya seperti istana. Allah kasihnya biasa ya biasa gitu aja kalau aku. Nggak ngoyo harus gitu. Enggak. Konsepnya sendiri gimana tuh rumahnya, Kak? Kalau aku nggak suka yang heboh-heboh gitu. Kalau sekarang tuh lebih senengnya yang kalem-kalem gitu. Kalem tapi jelas gitu. Dengan kerjaan di Jakarta nih maksudnya. Mm-mm. Jadi gimana maksudnya? Berarti di Jakarta. Di Jakarta tetap kesana ada. tinggal di mana? Kalau Abah dukung, terus Tinggal di dukung di kosan. Jakarta harus ada.
jangan tinggal di apartemen. Gak apa-apa. Insya Allah ya itu kan mesti satu-satu. Kalau Jakarta di apartemen nggak apa-apa. Kalau sementara ini di apartemen kita nggak masalah. Nanti harus ada karena kan kerja di Jakarta. Iya. Kenapa sih Abah harus punya rumah sendiri? Ini anak sarnya. Oh, Abah kalau buat punya rumah sendiri gitu nggak usah di apartemen. Kalau bisa bikin rumah sendiri ya bikin rumah sendiri. Kenapa? Abah Iya. mau kayak gitu. ya saya pengen kalau di apartemen kan bukan milik kita. Kalaupun kita beli juga di apartemen beli bisa, tapi enak punya sendiri, jangan di apartemen. Kalau orang tua kan biasanya senengan rumah dibandingkan apartemen ya. Kalau kita kan yang anak-anak muda senangnya tuh kayak di apartemen gitu. Kalau rumah tuh lebih ke, kalau orang tua mah pasti rumah gitu karena kan masak lah apa gitu-gitu mikirnya. Tapi kalau kita kan anak muda senangnya kayak di apartemen gitu, lebih simpel, lebih Enggak, private. kalau apartemen kan walaupun hak milik juga kan nggak kurang enak. Bukan kayak dasar begini. Kalau dari dasar begini bikin rumah kan enak. Gitu. Pokoknya yang penting kalau aku sih Insya Allah kita doain di Jakarta juga harus ada. Karena kerjanya jangan nggak akan kekejar kalau di Bandung. Bogor aja nggak akan kekejar. iya. Kalau sehari sampai 3 job aja udah nggak akan kekejar. Ya mudah-mudahan. Dan Insya Allah mudah-mudahan ada. Abah juga dukung harus ada juga di Jakarta. Nggak usah yang mahal-mahal, sederhana. Yang penting kita rumah kita sendiri. Yang penting sehat gitu. Kalau sehat kan kita bisa ngerjain apapun. Oke. Oke. Aman? Aman ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasar dan keluarga besar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga di hari raya ini kita diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Amin. Amin. Minal aidin wal faizin, selamat lebaran.